Di sini saya nggak bilang can be sold, tapi can be bought. Artinya apa? Orang gampang percaya. Tidak perlu dijual pun orang akan beli. Sekarang kecenderungannya orang mencari info itu lebih ke milis, forum, internet lah ya. Daripada dia mesti cari berita yang sebenarnya di tempat lain. Dan itu sudah banyak kejadian. Bagaimana kita tahu email-email yang menyebarkan gosip-gosip, menyebarkan suatu paham, menyebarkan suatu keadaan. Katanya hari ini akan ada kerusuhan, ada bom ditemukan di sini. Itu lebih dipercaya orang. Orang mau bilang di mulut, itu gosip, tapi tetap aja dia saya menghindari Senayan biar nggak kena isu bom. Tetap artinya percaya. Jadi semua yang di display itu baik di internet, di email, di milis, ya, di forum, itu sangat gampang dibeli orang. Bagaimana kekuatannya internet itu kita bisa lihat di sini. Nah, untuk public relations, tadi yang seperti sudah Mas Edi juga bilang nih, katanya Pak Hermawan, New Wave Marketing itu low budget, high impact, gitu ya. Sama. Seorang PR sekarang akan melihat new media trennya murah dan efektif. Karena apa? Ada 3 hal. Online public relations. Contoh yang seperti saya bilang tadi, corporate blogging, itu sebenarnya online public relations. Dia menyampaikan suatu message, mencoba membentuk citra sesuatu, entah personalnya maupun perusahaannya maupun produknya, melalui sistem online, dan itu mudah dipercaya orang. Kemudian online community approaches. Sekarang saya tanya, di sini yang tidak ikutan mailing list siapa? Semua ikutan mailing list kan, entah itu mailing listnya London School, mailing list hobi, ada yang hobi teater, dance tadi. Semua ikutan mailing list. Mailing list itu adalah community. Di Excel sendiri kita sekarang sudah mengakui kehadiran komunitas-komunitas online seperti ini. Jadi bahkan kalau kita lihat ya, saya pernah baca kalau nggak salah sekitar bulan lalu di majalah SWA, dia membahas spesial mengenai community marketing. Honda itu sangat diuntungkan dengan adanya yang namanya komunitas Jazz Fit Club. Jazz itu mobilnya Honda paling laku selama 4 tahun terakhir. Dan komunitas itulah yang bikin keuntungannya banyak gitu ya. Sama seperti halnya Polygon, itu sebuah produsen sepeda, itu sangat berterima kasih, berutang budi kepada komunitas yang namanya Bike to Work. Ada ikutan Bike to Work nggak di sini? Bike to School kali? Wah, ada tuh. Jadi memang Polygon sendiri merasakan bagaimana kekuatan sebuah komunitas itu bisa membantu penjualan, membantu loyalitas customer. Nah, inilah yang disebut online community approaches. Karena apa? Karena sekarang komunitas-komunitas itu yang menghubungkan mereka itu biasanya online, entah itu forum, entah itu mailing list, entah itu Facebook, ya. Tapi semua dihubungkan secara online biasanya. Yang terakhir, mobile communications PR. Di Indonesia saya sih belum melihat terlalu banyak ya, apalagi dengan operator-operator yang baru. Tapi kegiatan PR itu mencoba mengubah citra segala macam itu sangat mudah sekali dilakukan melalui handset, melalui mobile phone. Entah itu SMS, entah itu pengiriman konten gambar, video dan lain-lain, itu sangat mudah dilakukan. Di India bahkan beberapa perusahaan makanan itu sudah mulai memberlakukan sistem blasting barcode ke handphone. Nanti handphonenya bisa barcode-nya bisa ditukarkan dengan sesuatu di toko. Untuk mobile commerce juga di Indonesia sudah mulai, tapi masih beberapa operator selain Excel, setahu saya masih baru Telkomsel ya, yang lain belum. Jadi new PR trend ini low cost, high impact. Dan ini adalah yang sekarang menjadi kekuatan PR sesungguhnya.
Bahkan tadi saya sempat ngobrol dengan salah satu pengajar di London School, dia bilang bahwa Toyota itu menurunkan budget iklannya dan memperbesar budget PR-nya khususnya di komunitas. Ini sekarang memang sedang menjadi tren. 5 menit lagi Pak. 5 menit ya? Ya. Sebagai operator gitu ya, bagian kita apa sih? Intinya sih cuma ini. Kita punya customer base, kita punya orang-orang yang siap mengeluarkan uang, spenders, dan kita punya teknologinya. Ini adalah kekuatannya operator. Nah, Excel menawarkannya seperti apa sih? Sebenarnya nggak ada batasnya. Sebagai operator, Excel tahu bahwa kita nggak mungkin tutup mata atas perkembangan teknologi dan perkembangan budaya lifestyle yang ada. Jadi kita nggak bisa membatasi apapun. Kita buka semua. Customer base di sini bukan berarti kita jualan database customer ya. Tapi customer base inilah yang akan menjadi kekuatannya operator, kekuatannya Excel. Kita udah punya saat ini lebih dari 25 juta. Bayangkan dengan compare ke media lain ya, misalnya apa, koran yang oplahnya sehari itulah 1 juta eksemplar. Bayangkan mesti nyetak, nulis, ngeprint, terus ngebagiin pakai loper. Bandingkan dengan mobile phone 25 juta customer, hari ini mau ngomong apa didistribute. Kemudian kita punya fungsi fasilitator. Jadi ya media display, konten display, karena pada intinya Excel tidak boleh memiliki konten. Kita mesti meminta konten dari orang lain dan mesti lewat konten provider. Konten development kita ini sudah mengojok-ojok semua masyarakat, ayo bikin sebuah konten karena basically saat ini kita tidak pernah kekurangan konten gitu ya. Tidak pernah kelebihan konten, selalu kekurangan. M-commerce tadi sudah sempat dibicarakan. Yang terakhir business opportunities. Teman-teman tahulah bagaimana evolusinya YouTube, bagaimana sekarang toko online itu lakunya tinggi banget. Saya punya seorang teman yang namanya punya website www.tokokaos.com kalau nggak salah. Dia sampai berhenti bekerja, posisi dia cukup tinggi di sebuah perusahaan bir di Indonesia. Dia sampai berhenti untuk ngurusin itu, www.tokokaos.com. Dia laku banget, hanya menjual kaos bola. Nah, kemudian ada lagi seorang bekas karyawan Excel, namanya Peruca Hutagaul. Itu coba dibuka nakedtraveler.blogspot.com. Sekarang dia udah bikin bukunya, dia udah berhenti kerja dari Excel. Kerjanya cuma traveling doang, dia tulis, dijual, jadiin buku. Bisnis opportunity terbuka. Dan sekarang Excel sudah mencoba untuk yang pertama kali menjual e-book, m-book, mobile book ya. Bagaimana buku itu bisa dinikmati chapter per chapter di handset. Nah, ini akan ada demo dari Bapak Richard Barimbing. 5 menit kan Mas? Ya. Jadi 2 menit Mas. Oh ya, oke. 3 menit kata Chat. Tetep. Jadi mungkin teman-teman nanti akan lihat sekarang yang sudah Excel lakukan tuh apa aja sih? Oke, saya coba jelasin aja apa yang sudah tadi Pak Hari DJ jelasin. Mungkin kita dari sisi Excel itu seperti perkembangan untuk GSM sendiri itu dari 2G, kemudian ke 3,5G, kemudian nanti yang akan datang itu ke 4G atau lebih dikenal dengan WiMAX. Kurang ya. dekat mic ya. Di sini kita coba menunjukkan yang untuk di 2G. Headset 2G sendiri kita Excel sudah provide seperti Pak DJ tadi sebutkan, pertama kita dari business opportunity-nya itu di sini kita bisa jual beberapa konten yang mungkin teman-teman itu